saya terkena PMK langsung hancur porak-poranda. Kalau untuk kondisi ya masih seperti ini, kalau ada yang kuat dan ada yang tidak. Kalau statusnya kenapa ini, Pak? Ini kenapa enggak semua, Mas? Semua kena. Semua kena. Jadi mau ditanggulangi seperti apapun antisipasi, pasti akan jebol. Pasti Karena kena kan semua ya? virusnya setelah tak pelajari, pertama itu kan penularan, itu 90-100% itu penularan. Kalau penyebaran itu airborne, Mas, lewat udara 60 kilo. Itu sudah ada statement dari penurut ahli di TV, Mas. Jadi ya nggak ada kesempatan. Mau tidak mau tinggal nunggu waktu ya. Ya, kuat nggak kuat, siap nggak siap, jadi pasti akan kena. Kalau ini udah pada mau makan sebetulnya, Kalau ini tapi sudah agak mendingan ada. udah mendingan. Tapi untuk obat-obatan kita tipis, karena obat-obatan di pasaran menggila. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai info obat nanti bisa kontak saya atau komen di YouTube saya ini. Sapi Sapi Boyolali. Boyolali. Oh, YouTuber juga ya, Mas? Ya, ini semua tak kontenin terus dari hari pertama kena sampai sekarang tak kontenin terus. Tapi untuk obat-obatan yang saya pakai itu belum tak share karena kan belum terbukti. Jadi kan virus PMK ini kan belum ada obatnya. Jadi yang tak share hanya saya menggunakan obat ya antibiotik pertama. Kedua saya menggunakan obat penurun demam. Kalau demam, biasanya kalau disuntik agak telat itu demamnya naik sama vitamin. Itu dok obat ya. Jadi nggak ada obat PMK, itu nggak ada. Sekarang kalau pakai obat herbal apa namanya? Kan belum ada buktinya. Jadi bagi teman-teman yang membuat konten obat herbal, monggo dianalisa terlebih dahulu. Kalau untuk jamu penambah daya tahan tubuh memang betul. Tapi kalau obat herbal untuk PMK, tolong jangan, karena belum tentu hasilnya. Tambah pusing ya Mas. Nah, betul itu. Jadi Awal mulanya dulu gimana, Mas, mendeteksi bahwa oh sapi saya kena ini? Awalnya gimana? Kalau pertama kena itu pasti ngiler, Mas. Tapi ada beberapa yang dari kaki. Jadi kalau pertama itu kalau ngiler itu pasti ada yang kena. Tapi ada juga yang mulai dari kaki duluan itu ada. Jadi nggak ngiler enggak, tapi kakinya udah mulai kena. Itu ada yang seperti itu kondisi di kandang saya. Jadi pertama itu kena itu 3, 1, 2, langsung 7, 4 pertambahannya. Habis itu tambah lagi 5. Habis itu tambah terus sampai 8. awal dari kena itu apa ada kunjungan orang ke sini atau Kalau memang gimana? awal kena itu pertama yang saya rasakan setelah ada petugas medis ke sini. Petugas medis ke sini selain sehari itu yang disuntik dari petugas medis ngiler. Terus hari kedua itu punya saya juga ikut ngiler. Saya udah feeling. Habis itu saya pukul rata, pokoknya sapi yang sakit nggak sakit itu pasti PMK. Jadi obatnya antibiotik sama penurun demam pertama itu. Dan kita melihat langsung ya Pak, itu yang di belakang itu yang paling parah kayaknya. Itu Sampai paling ngos-ngosan. parah. Itu kalau itu udah mendingan, tapi kalau napasnya emang seperti itu. Kalau habis berdiri Bisa ke sana Pak? bisa. Kita lihat langsung ya. Lihat nih, Mas. Sebelumnya kita sama PMK agak ragu ya Pak ya. Tapi ternyata melihat langsung Ini semua beneran kalau ini udah nggak sadis ini. udah nggak gimana ya? Udah perubahannya udah banyak sekali. Tapi kalau habis berdiri ya seperti ini. Ini kok dicampur sama perdetan ini? Karena saya mencari tempat yang empuk. Jujur saja seperti itu. Karena untuk sapi gede kalau nggak dikasih tempat empuk, yo nanti seperti ini. Ini perkembangannya udah banyak banget. Kalau untuk perdetan ini udah kenal, udah suntik juga. Itu untuk BB-nya berapa ini? Ini 1 ton lebih. Tapi sekarang nggak mungkin, nggak 1 ton udah nggak ada. Karena ini kena pertama kali udah 10 hari. Mungkin kalau nggak di tempat saya ini udah 12. Mungkin loh ya. Kalau teman-teman yang lain kayaknya yang sapi itu dijaga Mas. Kenapa Karena masih ini- dipertahankan Mas? Ini punya orang. Sudah pesanan ya? Nggak pesanan, udah punya orang, udah dibayar. Udah Dan deal. kita nggak nanggung loh. Kita nggak nanggung kesehatan. Emang kalau dititipkan boleh. Tapi kalau untuk pengobatan ini supportnya dari sana semua. Obat-obatan ini dari Jakarta semua.
Jadi dari pemilik. Ini kondisinya udah dingin loh. Ini Udah dingin. kalau awalnya dulu panas Mas. Oh kalau sawit besar masih panas. Masih panas. Ini aja tiap hari kompres kaki loh. Kaki kompres terus loh. Kalau untuk sapi gede loh ya. Tapi ini belum bisa berdiri Mas. Udah. Tapi nggak tak berdiri. Masih rawan ya kakinya. Nah, karena kalau nanti sering berdiri kakinya rawan. Kalau enak ini masih tak suruh tidur dulu. Selain di mulut, di kaki ya katanya yang kena ya. Kalau mulut yang jumbo juga. ini Mulutnya udah enggak seperti itu. Mulutnya enggak apa-apa ini. Ini masih mau makan Mas. Mau makannya masih. Kakinya yang belakang. Paling parah yang di belakang. Itu udah tak obati terus. Antibiotik tetap masuk terus. Paling kaki yang diserang ini belakang. Luar biasa ini Bapak PMK. Banyak sapi jumbo yang tumbang karena fermentasi. Karena gini Mas, kalau kebanyakan yang tumbang itu kan tahu panas tidak diobati. Kalau ini kan dilihat kan kelihatan panas enggaknya. Kalau panas ya harus langsung diobati. Kalau enggak diobati ya bablas. Karena napas itu kan paru-parunya kena Mas, kalau enggak segera diturunin panas. Tapi emang obat-obatan sulit didapat. Saya aja sampai buat di channel YouTube saya Sapi Boyolali itu sampai tak tag Ganjar Pranowo langsung. Karena saya nyari obat-obatan itu udah sulit ya. Hilang dari pasaran. Hilang dari Karena pasaran, nggak banyak tahu yang di beli. stok orang, nggak tahu di monopoli, saya juga kurang tahu. Tapi kondisinya emang seperti itu. Kalau ini memang napasnya seperti ini kalau habis berdiri. Ini tadi habis berdiri. Ini tadi bisa molak-malik gini aman. Ini berarti sudah berapa hari dari ketahuan ini positif? 2 hari. 2 hari ya. 2 hari. Ini 2 hari belum kondisinya masih seperti ini teman-teman. karena kan kalau berdiri, kalau ini udah berdiri Mas, udah normal. Karena kan ini tinggal kakinya itu Mas. Kaki ya, Tapi diteracak masih ya. antibiotik masih tetap terus karena kan PMK ini kan yang diserang kan luka. Kalau nggak disuntik antibiotik, nah lukanya sembuhnya dengan apa? Masa dengan vitamin kan nggak mungkin. Iya, betul. Tetap di antibiotik itu tetap terus. Itu yang kecil-kecil pun kena. Itu juga kena. Berarti apa sih itu Mas? Antibiotik, Antibiotik, habis itu vitamin. vitamin ya, Nah, 2 itu ya. Kalau seumpama naik demamnya, itu dikasih obat demam. Belakang juga ada. Demam. Ada juga. Kan 2. Ini semuanya kena ini. Semuanya Semua kena kena. saya. Berapa itu? Saya 30. Kalau saya itu udah kerasa duluan Mas. Jadi mau siap nggak siap dan bisa nggak bisa, saya itu udah antisipasinya nggak antisipasi mengatasi PMK ya Mas. Jadi saya antisipasinya tetap langsung pengobatan dan cara mengobatinya seperti apa. Tapi kalau untuk kesembuhan pedet, punya saya alhamdulillah kalau untuk pedotan perkembangannya cepat-cepat Mas. Seperti ini kena. Ini rata semua Mas, kecuali satu yang kepala hitam. Kok bisa dikatain kena gitu Mas? Tanda-tandanya. Ini kemarin udah ngetes semua. Oh ngetes. Tapi perkembangannya Beda paling kandang ya, dari sana ke sini beda ya. ini paling bagus perkembangannya kotaan ini sama ini. Untuk perkembangan udah ada sebenarnya. Tapi kalau untuk sapi gede sekali, tua sekali susah. Enggak lama Mas, susah Mas. Disuntik kadang perubahannya lama nih enggak. Tahun ini suntik 5 kali. Ini disuntik sendiri atau manggil tenaga ahli? Kalau saya kan teman-teman emang dokter ada, mantri ada. Jadi kalau mantri ke sini ya monggo. Tapi kalau dokter ke sini ya monggo. Tapi kalau dokter ke sini paling pas kalau saya nggak punya obat. Jadi kalau saya punya obat, saya pakai obat sendiri. Kalaupun mantri ke sini pasti saya tanya obatmu apa, harus sama dengan obat yang saya pakai. Karena obat saya yang saya pakai itu saya pakai standar PT. Jadi saya nggak pakai obat generik, nggak, obatnya yang paten. Jadi penurun demam yang paten apa saya pakai. Obat antibiotik yang paten apa itu yang saya pakai. Jadi kalau obat itu jangan meraba-raba. Kalau meraba-raba ya susah. Jadi kalau umpama kayak mantri, kayak dokter, obatnya itu patennya obat A, turun kelas
ke nomor 2 itu jangan. Karena resikonya ditanggung sendiri. Antibiotik, kemudian Vitamin vitamin, sama penurun demam kalau demam, pas ya itu yang 3 itu yang harus punya untuk ya, jaga-jaga. harus punya. Jadi gimana kalau kebanyakan yang di sini itu yang nggak tertolong, satu yang nggak tertangani, dua obat-obatan salah. Kayak mantri-mantri kan obat-obatan kan ini menipis semua. Jadi ada yang disuntik ya kurang tepat lah. Karena ya mantri ya nggak punya obat ya mau gimana lagi. Punya saya komplit kena semua, besar kecil Untuk penyuntikannya itu sehari berapa kali? sekali ya mas. Sehari sekali. Karena kan 38 jam, tapi saya ngikut prosedur PT sama prosedur dokter mantri 2 hari sampai berturut-turut libur sehari. Ini udah optimis sembuh ya Mas, alhamdulillah ya. Kalau ini untuk kesembuhan udah terlihat, udah baru terlihat loh progres loh ini. Tadi Kira-kira berapa belum persen? belum tentu ini nanti sembuh itu saya belum bisa karena saya juga belum berani share obat saya. Kalau udah terbukti sembuh, terbukti loh ini, pasti saya share di channel saya ini. Contohnya ini ya Mas. Tapi boleh Nah, Tapi boleh belum lah. kali. Jadi ini setiap hari tak videokan, entah kondisinya seperti apapun, entah nggak tertolong atau disuntik, pasti tak kondisinya selalu tak update mas. Yang di sini sudah lumayan membaik seperti ini. Kalau di kondisinya, sini ini malah baru parah-parahnya, baru mulai ya. baru parah-parahnya. Itu nyata-nyata ya. sih, Yang ya. pedet-pedet tadi yang sudah lumayan Nah, ya. kalau itu udah, kalau yang sini baru parah-parahnya. Mohon bagi pemerintah ya, bagi pemerintah Gimana harapannya? obat-obatan itu yang penting ada dulu. Yang penting obat-obatan Yang segera ini ada. obat-obatan yang segera. Antibiotik dan penurun demam. Kalau untuk vitamin kita masih bisa mendapatkan, tapi kalau untuk antibiotik penurun demam saya sulit. Saya sampai di channel saya udah bilang langsung saya add Gadat Pranowo. Obat-obatan itu nggak ada. Dan mantri-mantri pun yang di sekitar saya itu udah nggak punya obat semua. Kalau mantri disuruh nyuntik, mantri juga nggak punya obat, mantri mau gimana juga. Iya. Yang segera obat. Tentunya ke depan vaksin harus segera. Nah, Kayaknya kalau sudah mulai vaksin, vaksin. kalau vaksin itu kan udah ada. Daripada DPR, pemerintah cuma ribut vaksin gratis, mending vaksin aja beli tapi harus disediakan secepatnya. Karena vaksin itu udah ada. Beda dengan COVID kemarin kan nunggu vaksin jadi. Kalau ini kan vaksin ada tinggal beli, tinggal distribusi. Dulu pernah ya, karena tahun 80-an kena. udah pernah ya. Alhamdulillah bapak saya itu dulu udah pernah menangani. Jadi saya itu udah nggak begitu kebingungan. Di tahun 80 itu ya. Iya, tahun 80 kandang ini udah ada. Sampai Jadi- waktunya berapa tahun PM kan? Per tahun 80 sampai Tahun 80 itu udah ada PMK, langsung habis itu katanya bapak itu PMK udah hilang. Habis itu baru ada kan baru ini. Kemungkinan itu kalau dari prediksi saya itu ya mohon maaf. Itu ya bagi yang impor-impor aja. Kan nggak mungkin langsung datang ke sini. Jadi ya dari pemerintah monggo itu dari mana? Ini ada contoh mungkin yang terdampak langsung PMK ini yang kelihatan dari fisiknya ini. Ini baru mulai mas. Mulai. Kandang ini baru mulai. Yang ini loh, kalau yang ini udah kemarin. Ini udah ada progres ke depan, udah mulai makan. Jadi ini progresnya ada. Itu baru mulai juga yang merah. Ini salah satu meler itu yang paling Meler. mudah ini ya. Cara Ini meler. mendeteksi Di bahwa hidungnya ini. ini kena ini. Ini meler, kalau meler seperti ini masih gimana? Masih udah penyembuhan. Kalau meler yang masih beneran meler kan ya. air liurnya kelihatan. Oh ya, ternyata itu ya. Karena kemarin itu tak suntik nggak ya, cuma sesuai dosis, nggak overdosis. Seharusnya overdosis. Ditambahi dari dosis normalnya. Iya. Di atasnya. Harus di atasnya. Kalau ditambahi di atasnya ada progres penyembuhan. Kalau di sesuai dosis seperti ini. Karena ini mau tak kasih atas dosis ini bunting. Jadi sesuai dosis ya. Sesuai dosis. Jadi dari pengalaman Mas Faisal sendiri di overdosis aman nggak untuk sapi? Kalau saya aman. Saya sampai saat ini belum ada yang sampai kejagal itu belum ada. Padahal sapi-sapi saya tergolong rusak-rusak semua.
Mantap ya. Karena gini Mas, kalau saya itu kan dapat ilmu dari temen saya kan, ada yang dokter, ada yang profesor juga ya, yang kasih tahu ya masih profesornya, salah satunya di UGM. Itu diibaratkan seperti ini waktu nyuntik di sini Mas. Ini itu udah ada virus di dalam. Virusnya itu ada di dalam. Kalau obatnya hanya sesuai dosis, ibarat perang. Pasukannya banyak sana kan, otomatis nggak sembuh Salah semua. ya. Seperti itu yang diibaratkan. Jadi kalau dosisnya itu dilihat di obat kan ada per kilonya berapa mili itu ada. Kadang ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30 per milinya. Jadi tinggal dikalkulasi berat hidupnya berapa, dikurangi seperti itu. Jadi bagi langsung untuk pengobatannya. Jadi jangan hanya satu sepet. Kadang kalau sapi besar kan bobot 1 ton per 25 kilo per milinya kan nggak nyampe. Kalau satu sepet kan cuma 20 cc, 20 mili. Obatnya kan nggak nyampe, cuma separuh dari dosis. Jadi itu harus diperhatikan juga. Bagi teman-teman yang nyuntik ke mantri itu juga diawasi. Karena di sini kebanyakan yang disuntik mantri juga banyak yang nggak tertolong. Jadi diawasinya seperti ini. Obatnya apa? Jadi mantri harus transparan. Kalau mantri nggak berani transparan, jadi mantri harus berani menjamin sapi tersebut sembuh. Kalau cuma disuntik mantri, disuntik tapi obat asal-asalan, risiko ditanggung yang punya loh, yang punya. Kalau mantri seperti itu sekarang nggak zaman Mas. Obat disembunyikan, nggak transparan. Kalau mati nggak ikut nanggung, bayaran masih minta ya. Artinya petaninya harus berani. Iya, harus ya. berani bertanya sekarang Mas. Jadi nggak boleh sekarang itu gimana ya, fokus ke mantri aja tuh nggak bisa sekarang. Karena kebanyakan ya seperti saya bilang, mantri pun kehabisan obat. Punya daerah saya, sekitar saya, itu yang ditangani mantri di awal-awal itu ada progres penyembuhan ada. Tapi yang ditangani di akhir-akhir yang berakhir kejagal itu juga banyak. Banyak juga info dari teman-teman termasuk yang jumbo ini juga akhirnya gagal memang. Ini saran Mas bagi yang belum kena ini apa yang harus dilakukan ini Mas? Kalau saran saya bagi yang belum kena, itu saya harus tahu cara untuk mengobatinya, bukan antisipasi kalau saya. Karena apa? Karena gini Mas, penyebaran kan udah jelas airborne ya Mas. Itu para ahli pun udah bilang airborne juga. Kalau airborne kan lewat udara, jarak 60 kilo. Itu kan nggak mungkin bisa diatasi kalau saya. Terus penularan itu 90-100%. Saya juga percaya karena semua di kandang saya kena. Semua loh. Jadi kan nggak ada kesempatan, pasti kena. Terus penyebarannya kan lewat udara. Kita nggak bisa ngatasi. Jadi kalau buat saran buat saya untuk teman-teman, sediakan obat untuk mengatasinya seperti antibiotik dan penurun demam. Itu yang paling langka. Kalau untuk vitamin kemungkinan masih banyak karena untuk satu produk pabrik itu mengeluarkan beberapa vitamin. Tapi untuk antibiotik paling satu varian, untuk obat penurun demam satu varian. Yang paling sulit ya antibiotik sama penurun demam. Itu udah tak utarakan udah beberapa hari yang lalu di channel saya. Banyak sekali yang di channel saya mengeluh, ada yang kematian juga udah banyak sekali. Tapi kemarin itu saya emang sama temen Greenfield atau temen dokter ya di Greenfield, di Ultra, langsung di Rafles, itu saya juga sharing-sharing. Emang ya pengobatannya kita hanya sekedar pengobatan. Jadi kalau sapi tersebut panas ya panasnya diturunin, sapi tersebut kelihatan nggak mau makan ya tetap sapi tersebut ada luka, entah di mulut, entah di kaki. Jadi di antibiotik disambi dengan pengobatan dari luar paling kan semprot seperti itu. Jadi nggak ada obat untuk PMK itu nggak ada. Kalau vaksin udah ada, tapi Indonesia belum ada katanya. Kalau di luar ada. Yang terjadi di kandang saya juga seperti ini. Kondisinya kalau di kandang saya udah berangsur-angsur membaik, tapi obat saya udah menipis. Saya berjuang udah 10 hari. Oke, cukup lagi. Ada yang ditanyakan lagi, monggo.
Nanti langsung japri sama Mas Faisal Ya, di nanti Maka bisa cek di channel saya bisa monggo. ikuti channelnya ini. Bisa kalau Faisal untuk mau Sapi Boyolali. sharing-sharing monggo silahkan. terakhir Mas buat support untuk peternak Indonesia dan penutupnya sekalian. Kalau untuk peternak Indonesia ya yang semangat, jangan putus asa. Bila sapi kemungkinan nggak kuat, dijagal ya monggo, dijual dulu ya monggo. Untuk pemerintah saran saya obat-obatan diawasi, jangan sampai ditimbun di monopoli. Seperti itu. Karena peternak ini sudah sangat kesulitan. Kalau vaksin nggak bisa gratis ya kita beli nggak masalah. Yang penting cepat. Daripada nunggu vaksin gratis kelamaan kita beli nggak masalah. Tak wakili di seluruh Indonesia. Daripada beli vaksin berapa tuh Mas? Betul. Daripada kita beli obat belum tentu hasilnya. Kalau antisipasi ya saya vaksin. Jadi umpama kena kalau udah divaksin akan cepat sembuh. Recovery-nya akan cepat. Kalau belum divaksin recovery-nya lama. Udah kehilangan operasional obat, recovery lama. Seperti itu. Belum bisa menjamin juga. Nah, kalau obat belum bisa menjamin. Ya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Banyak sekali ilmu Semua. yang disampaikan Iya. Mas Faisal ya. Ini kita ke sini biar kita bisa share ada pencerahan tentang PMK ya. Iya, Jadi betul tentunya sekali. bagi teman-teman yang belum kenal juga maupun yang sudah kenal tetap semangat ya. Semoga liputan ini juga bermanfaat bagi peternak Amin. Indonesia ini. Amin. Oke. Terima kasih Mas. Ya, Terima kasih, sama-sama Mas. Semangat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.